3, 2, 1. Liftoff will start in T-minus 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. Bapak, Ibu, Saudara, sekian lama kita sudah jadi Kristen. Seharusnya kita harus mengerti bahwa iman yang benar itu bukan hanya meyakini dan mengklaim apa yang kita imani akan terrealisasi. Karena sesungguhnya iman yang benar itu adalah iman yang memberi. Mengatakan hal ini pasti akan dianggap aneh dan sulit diterima, karena memang sangat bertentangan dengan konsep iman yang selama ini dipahami dan diyakini oleh banyak orang Kristen. Karena selama ini yang dipahami dan diyakini adalah kalau seseorang memiliki iman, maka apapun yang diinginkannya itu pasti akan terjadi atau terrealisasi. Tapi kalau kita mau benar-benar menghayati perjuangan Tuhan Yesus untuk menebus kita, di mana seharusnya kita ini binasa. Saya ulangi lagi, seharusnya saudara dan saya binasa. Tidak punya pengharapan. Tapi Tuhan Yesus menggantikan posisi kita supaya kita selamat. Maka sudah seharusnya kita tidak lagi mudah menuntut Tuhan untuk melakukan sesuatu bagi kita. Tapi kita justru belajar untuk berjuang sedemikian rupa menyenangkan Tuhan yang sudah menebus kita dengan nyawanya, saudara. Bukti nyata menyenangkan Tuhan dalam menjalani hidup kita adalah kita harus belajar hidup untuk kepentingan Tuhan yang sudah memberikan nyawanya bagi kita. Semakin menyadari dan menghayati betapa luar biasanya pengorbanan Kristus bagi kita, maka semakin kita tidak lagi hidup untuk kepentingan diri kita sendiri, saudara. Sekali lagi saya ulangi, semakin kita bisa menghayati, benar-benar menghayati betapa luar biasanya pengorbanan Tuhan Yesus atas kita secara pribadi, maka sudah seharusnya kita tidak lagi sibuk dengan kepentingan-kepentingan diri kita sendiri. Oleh karena itu, tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa iman yang benar itu adalah iman yang memberi, yaitu memberi seluruh hidup kita kepada Tuhan, yang memang Tuhan memiliki hidup kita. Kita harus belajar dalam perjalanan hidup ini untuk kita bisa memberi seluruh hidup kita. Hari ini kita belum sampai, harus jujur mengakui kita belum sampai memberi seluruh hidup kita. Tapi seharusnya dengan sisa waktu yang tidak pernah kita ketahui kapan berakhir dan memang pasti akan berakhir, kita harus berjuang untuk memberi hidup kita sepenuhnya dimiliki Tuhan sebelum hidup kita berakhir. Sepenuhnya dimiliki Tuhan. Bukan kantong kita yang kita berikan, hidup kita. Jadi kalau kita mengaku sebagai pengikut Tuhan Yesus, kita harus menyalipkan keinginan-keinginan. Saya ulangi, kalau kita mengaku pengikut Kristus, maka kita harus berjuang untuk menyalipkan keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Karena memang Yesus sudah memberi dirinya disalibkan bagi kita. Paulus memberikan sebuah gambaran perjuangannya untuk menyalibkan dirinya sendiri di dalam 2 Korintus 4 ayat 10. Paulus menggambarkan perjuangannya tersebut, menyalibkan keinginan-keinginannya yang dia makin lama makin tahu, makin peka, makin kuat menghayati bahwa
Sekecil apapun keinginan yang ada dalam dirinya, kalau tidak sesuai dengan keinginan Tuhan, harus aku salibkan. Dia berkata, kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami. Saya kira sekian tahun kita sudah mendengar ayat ini berulang-ulang. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami. Setelah itu dilanjutkan nih, supaya apa? Kehidupan Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sudah sangat jelas, saudara. Hanya ketika kita berjuang membawa kematian Yesus dalam tubuh kita, saudara, maka kehidupan Yesus menjadi nyata dalam hidup kita. Karena apapun yang kita lakukan, pasti akan merepresentasikan kehidupan Tuhan Yesus. Katakan amin. Orang yang terus-menerus berjuang untuk merepresentasikan kehidupan Tuhan Yesus di dalam hidup yang dijalaninya, maka pasti setiap orang yang berinteraksi dengan orang-orang seperti ini akan mengalami Yesus melalui hidupnya. Tapi kita juga harus jujur mengakui, saudara, tidak mudah menjalani hidup ini. Mudah untuk diucapkan, termasuk saya. Mudah untuk diajarkan, tetapi sebenarnya kita harus jujur, laki-laki saya katakan, sangat sulit untuk dijalaninya. Karena apa? Karena lagi-lagi kita harus berkata, kita sudah terbiasa hidup dengan kepentingan dan kesenangan diri kita sendiri. Kita pikir kita memiliki hidup kita, saudara. Tetapi saudara, ketika kita mau sungguh-sungguh ingin membawa kematian Yesus di dalam tubuh kita, maka dengan berjalannya waktu, kita mulai bisa melihat setiap didikan, ajaran, dan pembentukan Tuhan dalam segala peristiwa yang kita jalani. Bahkan di tengah-tengah keadaan yang tidak nyaman dan kita harus menderita sekalipun, justru di situ kita bisa melihat didikan dan ajaran Tuhan. Demikian juga sebaliknya, saudara. Jika kita tidak memiliki keinginan yang kuat untuk membawa kematian Yesus dalam tubuh kita, atau yang saya bisa katakan mungkin ini bahasa ekstrim, membawa kematian, gimana sih Pak? Sebenarnya begini, jika kita tidak memiliki keinginan kuat untuk meneladani hidup yang sudah dijalani oleh Tuhan Yesus, itu artinya membawa kematian Yesus di dalam tubuh kita, maka kita tidak akan dapat melihat didikan dan ajaran Tuhan di dalam setiap peristiwa yang kita alami, apalagi di tengah-tengah ketidaknyamanan yang membuat kita menderita, kita tidak bisa melihat. Akhirnya saudara, setiap peristiwa itu berjalan begitu saja, berlalu begitu saja, tanpa adanya pembelajaran supaya kita bisa mengalami perubahan, supaya kehidupan Yesus menjadi nyata dalam hidup kita, saudara. Jadi menjalani kekristenan itu seharusnya kita belajar menemukan. Sekali lagi, menjalani hidup kekristenan seharusnya kita belajar untuk menemukan betapa berharganya didikan Tuhan dalam setiap peristiwa yang kita alami. Bahkan dalam peristiwa-peristiwa yang membuat kita tidak nyaman dan kita alami, mungkin kita alami yang kita pikir menderita sekalipun, pasti ada didikan Tuhan yang berharga atas hidup kita. Kalau kita memperhatikan, saudara, perjalanan hidup Tuhan Yesus, maka kita menemukan sebuah fakta sebenarnya. Fakta ini adalah kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib memberi gambaran dengan sangat jelas mengenai kepasrahan dan kesediaannya yang tulus untuk menerima penderitaan bahkan kematian demi menyelesaikan tugas yang Bapa berikan kepadanya. Apa tugas yang Bapa berikan? Menebus dosa saudara dan saya. Paulus mengekspresikan kepasrahan dan kesetiaannya yang tulus untuk menyelesaikan tugas yang Bapa berikan kepadanya dengan pernyataan membawa kematian Yesus di dalam
tubuhnya. Jadi supaya dapat menjalani hidup seperti yang Tuhan inginkan, sebenarnya kita juga harus memiliki sikap yang pasrah dan menerima dengan tulus keadaan yang membuat kita tidak nyaman. Bahkan kalau kita harus mengalami menderita sekalipun, kita harus pasrah dan menerima dengan tulus keadaan itu. Karena kita tahu Tuhan jauh lebih tahu keadaan kita daripada kita tahu keadaan diri kita sendiri. Tuhan jauh lebih tahu, saudaraku. Sikap seperti ini hanya bisa dimiliki oleh orang-orang yang memiliki kepercayaan yang benar dengan Tuhan. Kepercayaan yang benar dengan Tuhan. Jadi percaya itu sebenarnya ada isinya. Dalam hal apa kita percaya? Masalahnya percaya hanya dipahami bahwa Tuhan sanggup melakukan yang kita inginkan. Tuhan sanggup menyelesaikan masalah-masalah hidup kita. Padahal saudara, kalau kita kontekskan dalam hidup kita yang kita jalani, kita percaya kepada seseorang karena memang kita mengenal orang itu, betul? Kita tidak mungkin tiba-tiba ketemu dengan orang di pinggir jalan kemudian, saya percaya sama kamu ya. Enggak mungkin. Perlu perjalanan waktu, interaksi yang makin dalam, sampai kita mengenal orang itu. Dan perlahan tapi pasti kita mulai mempercayakan sedikit demi sedikit hidup kita. Tidak langsung kita percayakan. Ketika kita makin mengenal, kita tahu dengan pasti bahwa orang yang kita percayai itu tidak akan merugikan dan mencelakakan kita, maka kita makin mempercayai orang itu, saudara. Demikian juga dalam konteks hubungan kita dengan Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan karena kita tahu dan yakin apapun yang terjadi, Tuhan tidak akan merugikan dan mencelakai hidup kita. Kita yakin, kita tahu dengan pasti, apapun yang terjadi, Tuhan tidak akan merugikan dan mencelakai kita. Kita memiliki kualitas kepercayaan seperti ini jika kita memiliki hubungan yang makin dalam dengan Tuhan. Semakin memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan, semakin kuat kepercayaan kita kepada Tuhan. Meskipun alami keadaan yang penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan tekanan, bahkan kita menderita, bahkan mohon maaf kematian sekalipun, kita tetap percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, saudara. Karena melalui pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan tersebut, kita memiliki kesaksian di dalam batin kita. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Kita punya kesaksian yang sangat kuat. Di dalam batin kita tidak ada yang bisa memisahkan aku dari kasih Kristus. Bahkan di tengah-tengah ketidakpastian, penderitaan, atau bahkan kematian yang menunggu aku, tidak ada yang dapat memisahkan aku dari kasih Kristus. Inilah yang Paulus katakan di dalam Roma 8 ayat 37. Lebih daripada pemenang. Lebih daripada pemenang. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kalau kita pelajari konteks pernyataan Paulus ini, dia menulisnya adalah ketika dia alami penderitaan yang hebat. Demi untuk mengemban tugas yang Tuhan Yesus berikan kepadanya. Tetapi yang luar biasa, saudara. Semua penderitaan yang dialaminya justru membuat Paulus makin yakin tidak ada yang dapat memisahkannya dari kasih Kristus. Karena ia tahu dengan pasti segala keadaan Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Seharusnya iman seperti ini yang kita miliki dalam mengikut Tuhan, saudara. Masalahnya selama ini iman hanya dipahami apa yang aku inginkan harus terjadi. Apa yang aku mau harus terrealisasi. Kristen jadi rusak, saudara. Kristen jadi rusak. Kalau kita tahu kita adalah miliknya. Bahkan beliau sudah menebus kita dengan darahnya yang kudus.
Seharusnya kita belajar punya hati yang tulus dan pasrah. Apapun yang terjadi, tidak ada yang dapat memisahkan kasih Tuhan dari hidupku. Itu jauh lebih penting daripada keinginan-keinginan kita terpenuhi. Pernahkah saudara merenungkan Tuhan yang hidup, bahkan yang menyertai hidup kita? Dia paling tahu seluruh hidup kita, lebih daripada kita mengetahui diri kita. Jadi tidak ada sedikit pun kehidupan yang kita jalani atau peristiwa yang kita alami tidak diketahui oleh Tuhan. Dengan kebijaksanaannya, beliau mengizinkan semua terjadi. Supaya apa? Supaya kita makin mengenal Tuhan. Supaya hidup kita makin berubah. Dan pengharapan kita letakkan pada kehidupan di langit baru dan bumi baru yang Tuhan sediakan. Karena memang pada akhirnya kita setuju atau tidak, siap atau tidak, suka atau tidak, kita pasti akan meninggalkan dunia ini. Pasti, saudara. Tidak ada yang bisa menghalangi kepastian yang pasti akan dialami oleh semua orang. Jadi, kalau kita berkata, aku percaya kepada Engkau Tuhan, apa isinya? Apa isinya? Kalau masih anak-anak atau orang bertobat baru, isi percayanya dia menuntut, itu tidak masalah. Karena masih anak-anak. Anak-anak kita yang masih kecil pun selalu menuntut. Dia tidak peduli beban kita, bagaimana perjuangan kita untuk menyediakan masa depan mereka yang lebih baik. Mereka nggak tahu. Yang mereka tahu main, minta. Tapi kalau sudah makin bertumbuh dewasa, artinya kita sudah semakin lama kita menjadi Kristen. Seharusnya percaya bukan lagi menuntut, tapi percaya berarti berserah kepada kehendak Tuhan. Berserah kepada kehendak Tuhan. Kualitas percaya seperti ini hanya bisa dimiliki ketika seseorang meneladani hidup Tuhan Yesus. Sebagaimana kita ketahui, saudara, Tuhan Yesus sepenuhnya percaya kepada Bapa. Sepenuhnya percaya kepada Bapa. Hal itu dibuktikan ia tidak pernah menghindari penderitaan dan kesulitan sebesar apapun demi yang Bapa percayakan kepadanya. Cari di dalam Alkitab, apakah ada sedikit pun Tuhan ingin menghindari. Terbersit di dalam ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani. Tapi pada akhirnya pun dia berkata, bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang terjadi. Masalahnya banyak orang berurusan dengan Tuhan supaya bisa terhindar dari kesulitan-kesulitan hidup. Betapa bertolak belakang motivasi seperti ini dengan yang Tuhan Yesus sudah teladankan dan yang Tuhan inginkan untuk dihidupi oleh orang-orang yang mengikutinya. Dalam Lukas pasal yang ke-9 ayat 58, lagi-lagi ayat ini berulang-ulang disampaikan di balik mimbar. Ketika seseorang datang kepadanya dan ingin mengikutinya, Tuhan sudah lebih dahulu dengan jelas dan tegas berkata begini, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Pernahkah saudara merenungkan apa maksud Tuhan ini? Seolah-olah kalau kita renungkan, kita gambarkan, kita mendengar Tuhan berkata kepada kita seperti itu, maka seolah-olah Tuhan ingin berkata kepada kita, kalau kamu mau ikut aku tidak pernah menjamin hidupmu makin nyaman di bumi ini. Tetapi aku menjamin satu hal. Aku menyertai kamu. Kamu bersama-sama dengan aku sejak kamu di bumi sampai nanti di kehidupan kekal. Kalau kita bisa memiliki hubungan yang makin dalam dengan Tuhan, sampai pada tingkat emosional yang makin kuat, kita pasti akan lebih memilih Tuhan lebih dari apapun. Kita pasti memilih Tuhan lebih dari apapun. Jadi orang yang mau mengikut Tuhan dengan benar, saudara,
maka dengan berjalannya waktu ia tidak menuntut apapun dari Tuhan. Tapi ia justru memberi dirinya dalam tanda kutip untuk dituntut oleh Tuhan. Pernyataan bahwa Tuhan Yesus tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya sesungguhnya menunjukkan kesibukan, kerja, tidak punya banyak waktu untuk bersantai-santai atau memiliki tempat yang nyaman di bumi. Paulus menyadari hal ini. Maka Paulus berkata, penjara dan sengsara menunggu aku. Suka tidak suka, saudara. Inilah motivasi yang benar yang Tuhan inginkan kalau kita mau menjadi pengikut Tuhan Yesus yang benar. Mungkin kita tidak alami seperti yang Paulus katakan, penjara dan sengsara menanti aku. Tapi pasti ada perjuangan untuk mengikut Tuhan Yesus, saudara. Ada perjuangan. Paling tidak seperti yang tadi kita nyanyikan, kita harus menanggalkan dosa. Dosa-dosa yang selama ini mengikat, yang bahkan yang tersembunyi di dalam diri kita. Dan kita pasti tahu kalau kita mau berjuang untuk menanggalkan dosa. Dan juga kesenangan-kesenangan yang dunia tawarkan. Ketika ada di depan mata kita banyak kesenangan, tetapi kita tahu bahwa kesenangan itu tidak membuat kita makin dekat dengan Tuhan, justru membuat kita makin jauh. Seharusnya kita menanggalkan kesenangan itu. Dan perjuangan ini tidak membuat kita nyaman. Bahkan ketika kita memilih itu, kita pasti menderita. Daging kita terkoyak, saudara. Karena kita masih hidup dengan daging ini. Tapi kita harus menyangkali daging kita. Kita masih hidup di dunia, saudara. Dengan segala kesenangan yang ditawarkan sehingga membuat kita lupa akan Tuhan. Tapi kalau kita lebih memilih Tuhan, di situ membuat kita terasa berat. Inilah perjuangan orang percaya untuk membawa kematian Kristus di dalam tubuhnya. Saya mau iring Tuhan sepanjang hariku, walau sukar dan berat jalanmu. Hidup yang kau jalani menyukakan hati Bapa, rinduku menghidupinya. Tuhan ajarku setia seperti dirimu, taat Bapa sampai di salibmu. Selama di dunia lakukan kehendak Bapa, menyelesaikan rencana Bapa. Tuhan, ku memilihmu, mengikut jejakmu, menjadi kesukaan Bapa. Berjumpa Tuhan nanti, muka dengan muka, kepadamu ku tetap setia. Menyampaikan kebenaran ini tidak mudah, saudara. Kalau tidak diperjuangkan dengan sungguh-sungguh, apalagi pembicara yang menyampaikannya, pasti dapat dirasakan oleh orang yang mendengar. Pasti. Jadi kita harus mengerti untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus yang benar. Kita harus berani tidak menuntut Tuhan apapun. Tapi kita harus memberi diri untuk dituntut oleh Tuhan. Dan bentuk memberi diri dituntut adalah menerima dengan tulus dan pasrah setiap peristiwa yang membuat kita tidak nyaman. Bahkan kita menderita demi supaya kita bisa mengenapi apa yang Bapa inginkan melalui hidup kita. Tuhan Yesus memberi teladan
dengan berkata di Taman Getsemani seperti yang saya katakan tadi, bukan kehendakku yang jadi ya Bapa, tapi kehendak-Mu lah yang jadi. Not my will be done, but your will be done. Seharusnya kalau kita mengaku sebagai pengikut Tuhan Yesus, kita harus memiliki prinsip hidup yang sama seperti yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Di mana keadaan yang penuh dengan ketidakpastian, tekanan, kita berani juga berkata sama seperti Tuhan. Bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu. Hal ini bukan berarti kita malas dan menunggu pertolongan Tuhan. Kita lakukan bagian kita dengan serius dan sungguh-sungguh. Apa yang masih kita bisa untuk kita lakukan, kita lakukan. Tapi ketika kita sudah melakukan seluruh bagian kita dengan serius, dan kita juga tidak melihat perubahan, kita cuma berkata, not my will be done, but your will be done. Kalau sungguh-sungguh diperjuangkan seperti ini, saudara, saya yakin akan melahirkan orang-orang Kristen yang kuat, orang-orang Kristen yang tidak cengeng, yang karena hidup yang dijalaninya dengan segala kesibukannya itu untuk kepentingan Tuhan, bukan lagi untuk kepentingan dirinya sendiri. Jika konsekuen menjalani hidup seperti ini, maka tidak membuat kita mudah jatuh dalam dosa, saudara. Dengar baik, tidak mudah membuat kita jatuh dalam dosa. Tidak mudah membuat kita hanyut dalam kesenangan-kesenangan yang dunia tawarkan. Kita juga tidak mudah merugikan orang lain. Seharusnya inilah kerinduan terbesar yang harus dimiliki oleh orang-orang yang mau meneladani hidup Tuhan Yesus. Masalahnya, saudara, kebenaran ini tidak mudah untuk diterima. Kalaupun hari ini, sebagian besar saya percaya saudara bisa menerimanya. Tetapi kita juga harus jujur. Ketika kita keluar dari tempat ini terasa sulit untuk menghidupinya. Sulit menghidupinya. Waktu dengar khotbah, semangat, amin. Amin Tuhan. Tetapi ketika sudah menjalani hidup kita dengan segala kesibukannya, kita bisa lupa, saudara. Kenapa? Karena kita belum stabil. Kita belum stabil. Tapi kalau kita terus memperhatikan bagaimana kita menjalani hidup, kita terus memperhatikan bagaimana kita tekun belajar kebenaran, kita tekun membangun mesbah doa setiap hari, kita membangun komunikasi intens dengan Tuhan, dan kita belajar memperhatikan setiap peristiwa yang kita alami, maka dengan berjalannya waktu, kita bisa melihat bagaimana Tuhan mengajar kita, sampai kita bisa meneladani hidup Tuhan Yesus dalam hidup yang kita jalani, saudara. Kalau sungguh-sungguh membawa kematian Tuhan Yesus dalam hidup kita, saudara, hidup kita pasti tidak akan jadi sama dengan dunia. Cepat atau lambat orang lain akan melihat perbedaannya, saudara. Cepat atau lambat orang lain akan melihat perbedaannya. Tapi orang Kristen hanya sibuk dengan dirinya sendiri. Hanya sibuk dengan kepentingannya sendiri. Mereka akan menjadi sama dengan dunia. Bahkan mohon maaf, kita menjumpai, kita melihat kenyataan. Banyak orang Kristen puluhan tahun, tapi hidupnya lebih buruk dari orang dunia, saudara. Lebih buruk dari orang yang tidak mengenal Tuhan. Sebenarnya kalau saudara meskipun Kristen, aktif gereja, bahkan pembicara sekalipun, tapi kalau saudara sibuk dengan kepentingan diri sendiri, tidak peduli bagaimana hidup yang saudara jalani, tidak sungguh-sungguh meneladani hidup Tuhan Yesus, sebenarnya kita sedang menggiring diri kita sendiri ke dalam kegelapan abadi. Saudara, ketahuilah, saudara dan saya pasti suatu saat nanti akan menemukan sebuah kenyataan. Betapa dahsyatnya kekekalan itu. Betapa dahsyatnya kekekalan itu ketika kita menutup mata yang terakhir. Kita langsung diberhadap kekekalan. Betapa dahsyatnya kekekalan itu. Kita tidak perlu
Menutup mata dulu baru kita bisa melihat kekekalan itu dahsyat. Melalui kebenaran-kebenaran yang diajarkan. Melalui hubungan yang makin terjalin erat dengan Tuhan. Seharusnya kita bisa melihat dengan mata iman. Dahsyatnya kekekalan itu. Kalau ketika kita nanti melihat dahsyatnya api kekal, kita pasti akan melakukan apa saja demi untuk menghindarinya, betul? Kita akan melakukan apa saja dengan sekuat tenaga untuk menghindarinya ketika kita bisa melihat api kekal. Demikian juga kalau kita melihat kemuliaan kekal yang Tuhan sediakan. Kita akan rela berbuat apa saja demi untuk meraihnya. Makanya kalau sampai Tuhan Yesus berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dan aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Kalau tidak, aku tidak akan mengatakannya kepadamu. Seharusnya janji ini menjadi kekuatan bagi kita dalam menghadapi berbagai macam tantangan dan tekanan, serta godaan-godaan dosa. Saya melihat di dalam medsos, ada seseorang yang berkata begini, saudara. Tidak ada seorang pun yang pernah ke sorga. Bahkan kita tidak pernah tahu alamatnya. Coba saudara. Kita tidak pernah tahu alamatnya. Tidak ada seorang pun yang pernah ke sorga. Kita harus realistis, menjalani hidup di dunia ini. Izinkan saya bertanya kepada saudara. Bagaimana dengan Paulus? Yang menaruh seluruh pengharapannya pada kehidupan kekal bersama Yesus. Sejak dia dipanggil di Ur-Kasdim. Sudah di Damsyik. Bagaimana dengan Abraham? Dia rela meninggalkan Ur-Kasdim. Bagaimana dengan Nuh? Bagaimana dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego? Bagaimana dengan jemaat mula-mula? Bagaimana dengan tokoh-tokoh iman yang lain? Mereka juga belum pernah ke sorga waktu itu. Mereka belum pernah melihat sorga. Tapi mereka mempertaruhkan seluruh hidup mereka. Demi untuk menikmati hidup kekal yang Tuhan sediakan bagi mereka. Jadi jika ada orang yang sampai berkata seperti itu, kita bisa maklumi. Karena mereka belum pernah terima kebenaran. Maka wajar kalau tidak bisa memahami sesungguhnya tujuan hidup kita ini sebenarnya cuma satu. Yaitu mempersiapkan hidup kita dengan sebaik mungkin sampai kita bisa menuju langit baru dan bumi baru yang Tuhan sediakan. Saudara, semua menginginkannya. Semua orang menginginkannya. Saya kira gak sampai 0,0 sekian persen yang ingin saya mau masuk neraka. Pasti ada tapi 0,0 sekian persen dari 7 miliar manusia. Ya. Semua ingin masuk surga. Tapi tidak cukup hanya menginginkan, saudara. Kita harus berjuang untuk memasukinya. Karena Tuhan Yesus sendiri berkata, berjuang masuki pintu yang sesat. Tetapi saudara, kalau sudah tahu kebenaran, tetapi sampai menentang, mengatakan perkataan-perkataan seperti itu, sebenarnya orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang hati nuraninya kotor. Dan kalau kita perhatikan hidupnya, pasti tidak benar. Pasti hidup yang dijalani tidak benar. Saudara. Mungkin saudara bertanya kepada saya, Pak, Alkitab kan berkata kita dibenarkan bukan karena perbuatan, tapi karena iman. Kita tidak perlu berjuang seperti yang selama ini diajarkan. Saudara, sebenarnya kalau kita mau membangun logika berpikir yang cerdas, saudara. Saya ulangi, membangun logika berpikir yang cerdas. Maka dibenarkan karena iman jauh lebih berat daripada dibenarkan karena perbuatan. Kok bisa Pak? Begini. Karena untuk dibenarkan dengan perbuatan, karena perbuatan, cukup menjalani hidup tidak melanggar hukum. Halo? Cukup menjalani hidup tidak melanggar hukum yang berlaku. Jadi jika seseorang tidak melanggar hukum, orang tersebut sudah dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Halo? Betul. Kalau saudara tidak membunuh, tidak berzina, tidak berdusta, ya, yang tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menurut norma umum melanggar, saudara sudah dibenarkan karena perbuatan saudara. Tetapi dibenarkan karena iman lebih berat. Karena kalau kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita beriman kepada Tuhan, konsekuensinya harus berjuang sama seperti Yesus berjuang. Sama seperti Tuhan Yesus yang diimaninya. Makanya 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan
bahwa ia ada di dalam Dia besar. Ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi ukuran dibenarkan karena iman, saudara. Bukan hanya tidak melanggar hukum. Tapi apakah kita meneladani Yesus yang kita imani atau tidak? Kalau kita tidak meneladani hidup yang Tuhan Yesus teladankan, kita belum dibenarkan karena iman. Jadi dibenarkan karena iman jauh lebih berat daripada dibenarkan karena perbuatan. Karena ukuran dibenarkan karena iman bukan hanya melakukan perbuatan yang terlihat oleh mata. Bukan melakukan perbuatan yang terlihat oleh mata seperti tidak melanggar hukum. Tetapi wajib menjalani hidup sama seperti Yesus telah hidup. Maka Tuhan berkata, kalau matamu melihat lawan jenis dan kamu menginginkan, kamu sudah berdosa. Kamu sudah berzina. Coba saudara. Kalau kamu membenci seseorang, kamu sudah menjadi pembunuh. Itu batin. Maka saya selalu katakan, hidup kita harus berubah terus. Karena memang batin kita harus kita ubah, saudara. Dan kita harus jujur supaya kita bisa mengubah batin kita. Jika mengaku Yesus Tuhan, berarti kepentingannya atas segalanya. Semua untuk kemuliaannya, semua untuk kerajaannya. Kini aku telah kau miliki, kau telah beli dengan harga lunas terbayar. Kau tak berhak atas hidupku. Yesuslah Tuhan dan Rajaku. Rela ku mengabdi dan melayani dengan segenap hatiku. Darah dan nyawaku tak ku hargai demi menunaikan panggilanmu. Panggilanmu Tuhan, rela ku mengabdi. Mari kita menyanyikan lagu ini bersama. Melayani dengan segenap hatiku, darah dan nyawaku tak ku hargai demi menunaikan dan menyelesaikan tugasku. Saya tidak ajak saudara bangkit berdiri, saudara. Tapi saya melihat saudara semangat dengar kebenaran. Belum selesai. Saya sendiri kaget, saya melihat belum selesai. Saudara, orang-orang Yahudi itu menjunjung tinggi hukum. Hal itu terlihat dari pernyataan Paulus. Aku tidak bercacat celah dalam melakukan hukum. Sebelum Paulus mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus, ia sudah merasa sempurna karena ia mentaati seluruh hukum yang berlaku. Tapi sejak mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, maka ia mulai menyadari untuk jadi pengikut Tuhan Yesus tidak cukup untuk melakukan hukum. Karena kalau menjadi pengikut Tuhan Yesus, maka ia harus mengikuti cara hidup Tuhan Yesus yang dia ikuti. Maka ia menyadari ketika ia berjuang mengikuti teladan hidup Tuhan Yesus, dia berkata begini, ternyata berat. Maka dia katakan,
semua aku anggap sampah demi untuk menjadi sama dengan kematian Kristus. Harus ada barter seperti yang dikatakan oleh Pak Bran Iman yang pernah diajarkan tempat ini. Waktu kita menyanyi tadi, darah dan nyawaku, saya ingat mungkin 2 tahun lalu atau 1 tahun lebih, Pak Ivan berkata, waduh berat. Ya, memang berat ikut Tuhan. Tapi kemuliaan yang kita akan terima itu luar biasa. Melebihi daripada penderitaan kita hari ini ikut Tuhan. Jadi jangan berpikir, oh menderita. No, kita melawan dosa di dalam diri kita itu berat. Hari ini mungkin kita tidak melanggar norma umum. Tapi kita masih memiliki kodrat dosa. Yang masih melekat begitu kuat dalam daging yang harus kita tanggalkan, saudara. Memang Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Tetapi kita harus ingat kita masih memiliki kodrat dosa yang melekat dalam diri kita. Maka kitalah yang harus berjuang dengan tuntunan rohnya yang kudus yang diberikan kepada kita. Untuk kita menyelesaikan kodrat itu. Agar kita bisa menyelesaikan selain dia memberikan rohnya. Dia memberikan patternnya, polanya, yaitu hidupnya sendiri untuk kita teladani. Jadi dibenarkan oleh iman itu bukan hanya pengaminan akali atau persetujuan pikiran bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Bukan, saudara. Bukan. Tapi kalau kita mengaku beriman kepada Tuhan Yesus, kita berjuang meneladani Tuhan Yesus karena iman itu tindakan. Tindakan. Bagaimana Pak meneladani hidup Tuhan Yesus? Bagaimana cara konkretnya? Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Firman Kristus, iman timbul setelah mendengar firman Kristus. Remato Kristo. Rema dari Kristus. Atau mendengar suara Kristus. Jadi semakin banyak kebenaran, ajaran-ajaran Tuhan yang kita terima. Ini yang membuat pikiran kita diperbaharui dengan kebenaran itu. Jika kita belajar mempraktekkan kebenaran yang sudah kita terima dan yang kita pahami dalam keseharian yang kita jalani, kebenaran yang kita terima dan kita pahami tersebut akan menjadi rema dalam diri kita. Semakin banyak rema memenuhi pikiran kita, semakin kita bisa berjuang untuk menjadi semakin yang Tuhan, seperti yang Tuhan inginkan. Inilah perjuangan, inilah yang disebut dengan dibenarkan karena iman. Tapi kan Pak, saya kan sudah ditebus. Alkitab berkata kita sudah dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Saudara harus tahu tujuan dibenarkan itu untuk apa. Kita dibenarkan supaya kita bisa diajar dan diubah. Sampai kita bisa benar di pemandangan Allah. Benar. Saya mau tanya, waktu kita dibenarkan kita sudah benar belum? Belum. Analoginya sebenarnya gini. Kita tidak mungkin mendidik anak orang lain. Saudara kandung kita, anak saudara kandung kita, atau keponakan kita sendiri. Sama seperti kita mendidik anak kita sendiri. Tidak mungkin. Tetapi kita bisa mendidik anak orang lain. Seperti kita mendidik anak kita sendiri. Jika anak itu kita angkat sebagai anak kita. Tetapi ia masih membawa sifat-sifat bapaknya. Betul. Supaya ia bisa membawa sifat kita bagaimana? Kita didik. Jadi waktu kita dibenarkan, kita masih membawa kodrat dosa. Makanya kita disebut sebagai anak yang belum sah. Anak gampang, notos. Kenapa? Karena kita belum dididik. Kita belum dibentuk oleh Tuhan. Setelah alami didikan dan pembentukan Tuhan, dan kita mulai belajar berubah, maka di situ kita layak diangkat sebagai anak Tuhan yang maha mulia. Huyos, berikan tepuk tangan. Huyos. Kita memang sudah dibenarkan melalui pembenaran yang Tuhan Yesus sudah kerjakan 2000 tahun lalu.
Tapi pembenaran itu adalah pembenaran pasif, saudara. Pasif. Apa Pak pembenaran pasif? Semua yang dikerjakan itu dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Tidak ada andil kita sedikit pun. Hanya Tuhan yang mengerjakannya. Tidak ada sedikit pun usaha kita untuk memperoleh pembenaran itu. Karena semua dikerjakan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Tapi setelah alami pembenaran secara pasif, kita harus menghargai perjuangan Tuhan Yesus. Dengan cara apa? Menjalani hidup seperti yang Tuhan inginkan. Karena dengan cara inilah kita menunjukkan rasa hormat dan terima kasih kita kepada Tuhan yang sudah membenarkan kita. Dan inilah yang disebut dengan pembenaran secara aktif. Yaitu berjuang supaya benar-benar berkeadaan benar. Jadi keselamatan ini diawali oleh Yesus yang sudah memikul semua dosa manusia di kayu salib. Tidak ada seorang pun yang tidak diberi kesempatan alami keselamatan. Dan hanya Tuhan Yesus yang dapat menyelamatkan umat manusia. Tetapi setelah menerima keselamatan, kita harus memberi diri untuk dididik oleh Tuhan. Semakin alami didikan dan pembentukan Tuhan, maka semakin kita bisa memiliki pengharapan untuk dimuliakan bersama dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, pengharapan dimuliakan bersama Tuhan atau bersama-sama dengan Tuhan bukan hanya keyakinan dalam pikiran, tapi sebuah pengalaman. Kita mengalami dididik, kita mengalami diajar, sampai hidup kita berubah. Kita punya kesaksian batin kalau kita melihat dulu, ya ampun betapa rusaknya aku. Tapi setelah perjalanan, setengah perjalanan, seperempat perjalanan, aku melihat, aku mulai berubah. Tapi aku tidak puas dengan perubahan ini. Aku mau terus berubah menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Maka saudara, dengan berjalan waktu kita memiliki pengharapan yang makin kuat untuk kita dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus. Sampai ketika kita menutup mata, kita akan mendengar, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia, ikutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau menerima pengakuan ini, maka dalam menjalani hidup ini, kita harus bekerja untuk makanan yang tidak dapat binasa, seperti yang Tuhan Yesus katakan. Untuk makanan yang tidak dapat binasa. Yohanes 6 ayat 27 ayat terakhir. Bekerjalah untuk makanan yang bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup kekal. Setelah itu murid-murid bertanya, apa yang harus kami perbuat supaya kami bisa mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Loh, coba, apa yang harus kami buat? Jawab Yesus, inilah pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah. Hendaklah kamu percaya kepada Dia yang diutus Allah. Makanan yang tidak dapat binasa itu adalah percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya itu bukan mengaku dengan mulut. Percaya itu bukan cuma sekedar apa yang kita inginkan pasti terjadi. Disinilah kita mengerti, percaya itu menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Karena kita tahu Dia yang memiliki hidup kita. Hal ini bisa terjadi hanya kalau kita berjuang meneladani Tuhan Yesus. Karena Tuhan sudah menunjukkan penyerahan dirinya secara total, saudara, kepada Bapa di sorga. Jadi meneladani hidup Tuhan Yesus dalam hidup yang kita jalani inilah yang disebut bekerja untuk makanan yang tidak dapat binasa. Ku ingat pengorbananmu, terasa hancur hatiku. Mari kita bagi berdiri. Aku merati kau lakukan ini karena kau cinta padaku. Kau pikul semua salah. Kau pikul salah. Para pelayan Tuhan boleh bersama-sama dengan saya. Di kayu salib, di kayu salib.
kecil, supaya aku menjadi milik. Kau selamatkan hidupku. Tak ada alasan, saudara. Tak ada alasan diriku hidup, Hanyalah melayani-Mu. hanyalah melayani Sampai akhir hidupku. sampai akhir hidupku. Ku mau berjuang, Ku mau berjuang menggenapi rencana Tuhan. Bapak Ibu, mengapa sih kebenaran-kebenaran seperti ini terus ditekankan? Karena kita tidak mungkin bisa berubah dengan mudah, saudara. Daging kita lebih kuat menuntut. Daging kita lebih kuat menuntut. Kita tidak sanggup hidup seperti yang Tuhan inginkan kalau kita tidak mendengar kebenaran-kebenaran ini. Kalau hari ini saudara bisa mendengar kebenaran seperti ini, itu luar biasa, saudara. Itu luar biasa. Hari ini saudara tidak bisa melihat dan merasakan betapa luar biasanya kebenaran ini. Atau ada sebagian dari saudara sudah mengalami. Atau sebagian masih ragu-ragu. Tapi saya mau katakan, suatu hari nanti, saudara akan bersyukur untuk apa yang saudara pernah terima di tempat ini. Kalau saudara berjuang sungguh-sungguh menjalani hidup saudara dengan benar, saudara akan berkata dengan tulus kepada Tuhan, tak ada alasan hanyalah melayanimu. Jangan hidup untuk kepentinganmu sendiri. Jangan hidup merasa mudah tersinggung, marah, kecewa karena keadaan. Tuhan tahu keadaan itu untuk mengikis kita sampai kita berubah dan menggenapi rencana Tuhan dalam hidup ini, saudara. Tak ada alasan diriku hidup, hanyalah melayanimu sampai akhir hidupku. Ku mau berjuang menggenapi. Bapak Ibu, kalau saudara tidak keberatan, kita angkat tangan kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, tidak ada alasan aku hidup untuk, tidak ada alasan untuk hidup selain melayani Engkau. Melayanimu sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku mau berjuang, ku mau berjuang menggenapi. Mari kita katakan dengan sungguh kepada Tuhan kita, tak ada alasan diriku hidup, hanyalah melayani sampai akhir hidupku. Ku mau berjuang menggenapi rencana Tuhan. Mari kita angkat roti dan cawan di kedua tangan kita. Bapa di sorga, kami percaya 2000 tahun yang lalu
Bapa sudah mengutus putra tunggal Bapa yang paling Bapa kasih datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa kami. Bapa, roti dan anggur di atas kedua tangan kanan dan kiri kami menunjuk tubuh dan darah putramu yang terkasih. Berkati roti dan anggur ini Bapa, supaya melalui roti dan anggur ini turunlah berkat Tuhan dalam hidup kami, memulihkan roh, jiwa, dan tubuh kami. Terima kasih Tuhan. Mari saudara ikuti apa yang saya katakan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya tubuh Yesus telah dipecahkan, darah Yesus telah ditumpahkan bagi pengampunan, penebusan dosa-dosaku. Oleh korban Yesus, aku dibebaskan dari kutuk maut, kutuk dosa, segala kutuk, dan api neraka. Oleh korban Yesus, aku memperoleh pengampunan dosa, hidup kekal, pemulihan, kesembuhan, kemenangan, kelimpahan, berkat di dalam Yesus. Oleh korban Yesus, aku percaya dan menerima, aku menjadi milik Tuhan untuk mengabdi kepada Tuhan dengan segenap hidup dan selama-lamanya. Saudara boleh turunkan roti dan anggur ini. Tak ada diriku hidup, hanyalah melayanimu. Sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Mungkin ada di antara saudara Mau ingin membangun komitmen yang baru kepada Tuhan. Kita katakan dengan sungguh, gak ada alasan aku hidup selain aku melayanimu Tuhan. Tak ada alasan Diriku hidup hanyalah melayanimu. Sampai akhir ku mau berjuang. Ku mau berjuang menggenapi rencana Tuhan. Mari kita angkat roti di atas tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita sambut roti perjamuan ini dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan perjamuan di atas tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita sambut anggur perjamuan ini dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk apa yang sudah Tuhan kerjakan. Sambil kita bersyukur, kita membangun komitmen kita kembali, saudara, untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Mungkin kita jatuh bangun, kita jatuh berulang-ulang, kita juga harus bangkit berulang-ulang. Kita harus bangkit berulang-ulang. Mari bersyukur kepada Tuhan. Tak ada, yuk kita sungguh-sungguh berkata kepada diri kita sendiri, aku gak ada alasan untuk hidup untuk kesenanganku. Hanyalah melayanimu sampai akhir. Sampai akhir hidupku. Ku mau berjuang. Ku mau
katakan dengan sungguh di hadapan Tuhan. rencana Kita bangun komitmen kita secara pribadi di hadapan Tuhan. Kita katakan bersama. tak ada alasan Diriku hidup. diriku hidup hanyalah melayani Sampai akhir hidup. sampai akhir hidupku. Ku mau berjuang. Ku mau berjuang Menggenapi menggenapi rencana. tak ada alasan Diriku hidup. diriku hidup Hanyalah. Mari kita bangkit, saudara. Mari kita tidak main-main lagi menjalani hidup ini. sampai akhir Hidupku, hidupku. aku mau berjuang, Tuhan. Ku mau berjuang Menggenapi menggenapi rencana Tuhan. tak ada alasan diriku hidup Hanyalah hanyalah melayani melayani sampai akhir. Kalau saudara tidak keberatan, mari kita angkat kedua tangan kita sekali lagi. Menggenapi rencana. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita pulang kembali ke rumah kita, kita katakan dengan sungguh kepada Tuhan kita, diriku hidup hanyalah ingin melayani. Ampuni kalau kami belum sanggup, tapi kami mau bertekad dengan sungguh sampai kami bisa mengabdikan hidup kami kepada Engkau, Raja Agung kami. Ku mau berjuang menggenapi rencana Tuhan. Mari angkat kedua tangan saudara. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, perlindungan, kekuatan, pimpinan, didikan, ajaran, pembentukan, teguran yang berasal dari Roh-Nya yang kudus menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.